Profesor Dr. Salito Wirawan Sarwono. Ya. Untuk kurikulum vitae, apakah sudah dicantumkan dalam berkas perkara penuntut umum? Kami cari Pak Fes. Belakang. Ada Mas. Belum. Untuk Prof. Sarito belum ada Mas. Ada tanggapan dari penasihat hukum bahwa Profesor Salito belum ada kurikulum vitae dalam berkas? Apakah Profesor membawa? Sudah saya kirim juga. Jadi Sudah saya kirim. bagaimana? Ada tanggapan? Nggak ada masalah. Ada masalah ya? Nggak ada masalah dari Profesor Dr. Salito Wirawan Sarwono, umur 72 tahun, tempat tanggal lahir di Purwokerto, tanggal 2 Februari 1944, agama Islam, pendidikan terakhir S3, pekerjaan dosen, kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal Jalan Pancoran Indah, 1A/32 Jakarta. Apakah betul? Betul. Ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak ada ya. Bersedia bersumpah? Profesor Dr. TP Roni Rahman Nidi Baskara. Siap. Ini kurikulum vitae-nya sudah ada di dalam berkas. Umur 73 tahun, lahir di Bandung pada tanggal 2 Juli 1943, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir profesor, pekerjaan penasihat Kapolri bidang kriminologi, alamat tempat tinggal Komplek Perumahan Dosen UI, Jalan Insinyur Haji Juanda, Pamulang, Tangerang Selatan. Betul? Betul. Betul ya. Apakah ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak ada. Tidak ada. Apakah bersedia untuk bersumpah? Bersedia. Jadi Profesor kita panggil ahli di dalam persidangan ini ya. Silakan berdiri. Yang mulia, kami ingin menyampaikan keberatan kami atas kehadiran Profesor Nidi Baskara Roni ini sebagai ahli dengan dua alasan yang mulia. Hal ini sangat perlu sekali karena ini menyangkut tata persidangan akan nanti terjadi di persidangan-persidangan yang lain. Bahwa Pak Roni ini dulu juga sudah pernah memeriksa terdakwa Jessica. Sebagai orang yang melakukan penyidikan, artinya Pak Roni ini membantu kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap Jessica. Dan dia tentunya juga waktu itu juga telah berkonsultasi dan memberikan diagnosis terhadap Jessica, sehingga ada hubungan antara pasien juga dengan dokternya. Karena Jessica kan menceritakan apa adanya karena dia tahu itu dokter. Sehingga kalau dia sendiri sudah bertindak sebagai pembantu penyidik, kemudian dihadirkan sebagai ahli di sini, tentunya independensinya kan sangat kita ragukan. Itu yang pertama.
Hal yang kedua adalah dia sendiri mengaku sebagai penasihat Kapolri. Bahkan di berita acaranya dia mengatakan bahwa dia sering juga diperintah Kapolri, termasuk untuk menangani perkara yang di Bali. Kalau seorang adalah di bawah perintah Kapolri, di mana dia ada Kapolri, penyidik-penyidik ada di bawah perintah Kapolri juga, maka tidak akan mungkin pula lah saksi ini memberikan keterangan yang independen dalam persidangan ini, karena dia sudah bertindak di bawah perintah Kapolri dan sebagai penasihat Kapolri. Padahal yang kita butuhkan di sini adalah ahli yang independen yang bisa memberikan keterangan untuk terangnya perkara ini. Nah, oleh karena itu, karena dia penasihat Kapolri dan dinyatakannya dalam berita acara juga ada dia juga sering bekerja di bawah perintah Kapolri, maka adalah tidak tepatlah kalau dia menjadi ahli di dalam persidangan ini. Demikian yang mulia. Oleh karena itu, kami mengajukan keberatan atas kehadiran Profesor Roni untuk dalam perkara ini. Terima kasih, mulia. Sebentar, Manta. Izin, Dewan Yang Mulia. penuntut umum. Pertama yang mulia, keterangan ahli itu berdasarkan pasal 186 adalah apa yang ahli nyatakan di pengadilan, bahwa itulah parameter kita dalam menilai keterangan ahli. Yang kedua, untuk menilai independensi bukan dilihat dari apakah atau bekerja di mana ahli tersebut, tapi dilihat dari objektivitas keterangan dia berdasarkan teori-teori yang akan dia kemukakan, bukan dilihat dari apakah dia bekerja pada kepolisian atau tidak. Selama objektivitas itu sesuai dengan teori, dia dapat dikatakan sebagai ahli yang objektif. Begitu yang mulia. Hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Profesor Edward Omar Syarif Hiari, ahli pidana, yang mengatakan ada 5 jenis keterangan ahli, dan salah satunya adalah ahli yang harus memeriksa dulu berkas-berkas atau memeriksa saksi atau pemeriksa terdakwa, tersangka sebelumnya, baru memberikan keterangannya, dan itu masuk dalam 5 parameter keterangan ahli yang disampaikan oleh ahli pidana tempo hari yang mulia. Jadi kami keberatan atas keberatan dari penasihat hukum tersebut karena ahli ini layak untuk didengarkan keterangannya. Terima kasih. Yang mulia, kami sangat tidak sependapat dengan pendapat penuntut umum, karena biar bagaimanapun objektivitas daripada ahli itu tentunya dilihat dari latar belakang daripada saksi, daripada ahli. Kalau dia di dalam satu pihak dalam satu perkara umpamanya, kalau dia adalah ahli tapi dari pihak yang berperkara, salah satu pihak, apakah mungkin bisa lagi dijamin objektivitasnya? Itu pertama. Kedua, kalau saya mengikuti pendapat penuntut umum, saya ikuti coba cara berpikirnya tentang pendapat daripada Profesor Edi. Oke, kita ikuti. Profesor Edi dalam persidangan ini mengatakan, seorang dokter yang telah memeriksa pasiennya dan menjadi ahli dalam persidangan ini tanpa perintah pengadilan, itu melanggar kode etik. Jadi kalau kita sependapat dengan Profesor Edi, berarti ahli ini melanggar kode etik. Nah, bagaimana kita bisa harapkan lagi ahli yang melanggar kode etik bisa memberikan keterangan yang independen? Nah, ketiga sebenarnya yang perlu kita catat, di dalam KUHP, di dalam KUHP disebutkan orang yang diwajibkan menyimpan rahasia jabatan itu adalah dapat dipidana, termasuk advokat. Kalau membuka rahasia kliennya juga dapat dipidana. Nah, kalau ini kita hentikan bahwa ini pasien umpamanya, maka ini juga merupakan bisa diancam pidana. Tapi kita menganut dulu pada pendapat Profesor Edi tadi, melanggar kode etik, kata Profesor Edi, kecuali ahli ini diperintahkan dengan penetapan pengadilan. Jadi kalau orang melanggar kode etik, menurut saya tidak mungkin bisa memberikan keterangan yang objektif. Demikian yang mulia. Ada yang mau dimohon? Baik. Pertama-tama perlu saya jelaskan bahwa penasihat ahli itu ada 8. Yang duduk di samping saya ini juga penasihat Kapolri, ya. Dan kami diberikan keteladanan setiap rapat itu bahwa para penasihat ahli harus berani mengkritik Polri. Termasuk sekarang Indarti dan Effendi Ghazali itu diperintah untuk terjun meneliti peristiwa narkoba, ada kaitannya dengan kemarin itu, ya. Dan itu mereka berbeda pendapat. Di dalam sidang-sidang penasihat ahli Kapolri, kita selalu rame. Memang tidak terus terang-terangan di depan publik, pendapat berbeda sering terjadi. Bahwa saya diperintah oleh Pak Kapolri untuk meneliti kasus Angelin di Bali, saya dengan senang hati datang ke sana dan dipesan oleh Pak Kapolri, jangan kamu subjektif, lihat saja apa yang terjadi. Saya tidak ingin menonjolkan diri. Saya memeriksa
Ibu M dan tersangka Agus Titikta itu dalam 2 hari saya langsung bikin laporan seobjektif mungkin, dan apa diagnosa saya itu sama persis dengan pendapat ahli yang dipanggil oleh pengadilan Denpasar. Saya tidak ingin menjelaskan lebih jauh, tapi analisis saya bahwa si A itu menderita ini dan sebagainya, dan juga si A itu menurut saya tidak usah diperiksa dengan poligraf, tidak usah diperiksa dengan lie detector. Saya sampaikan kepada kawan-kawan Polri sana, ya, karena tidak akan terbaca, karena beliau itu menderita gangguan dari 3 gangguan jiwa yang umum, neurosa, psikosa, psikopat, itu ada dia mengidap salah satu. Ternyata pada saat hakim mendatangkan ahli, pendapat mereka dengan saya sama. Saya selama ini juga banyak, kalau misalnya saja habis tiap bulan, tiap 2 kali ya Pak Sarito, Ya, cukup. itu kita harus menyusun makalah yang habis-habisan mengkritik Polri. Cukup, Pak. Cukup. Terima kasih. Ya. Setelah majelis bermusyawarah bahwa apa yang diajukan sebagai keberatan oleh penasihat hukum akan kita catat dalam berita acara, dan majelis berketetapan bahwa kedua ahli ini akan kita periksa dalam persidangan sepanjang keterangannya objektif, sedangkan mengenai yang subjektif tidak akan kita catat dalam berita acara. Dan hakim atau majelis hakim yang akan mempertimbangkan bagaimana kualitas keterangan atau pendapat dari ahli. Demikian penetapan majelis, dan sidang kita lanjutkan, dan kami persilahkan kedua ahli untuk berdiri untuk mengucapkan sumpah. Kami persilahkan. Ya, ahli yang bersumpah, lafalnya dari saya diucapkan secara serentak menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya. Silakan. Siapa yang akan didengar terlebih dahulu? Profesor Roni Nitibasgar terlebih dahulu. Jadi Profesor Salito kami persilahkan untuk menunggu. Dipandu, Pak, dipandu, Pak. Kalau ada tayangan supaya dipersiapkan. Kalau ada tayangan yang mau ditayangkan. Silakan penuntut umum. Terima kasih majelis. Selamat pagi Prof. Prof Roni. Prof kali izinkan kesempatan ini kami memanggil Prof dengan sebutan ahli ya. Jadi ahli, untuk menyingkat waktu, mohon ahli jelaskan tentang dasar-dasar keilmuan ahli. Silakan. Baik. Dasar-dasar keilmuan ahli saya ada 2. Kriminologi dan antropologi.
Saya lulus dari Fakultas Hukum dan IPK UI. Permisi ahli, biar dipasangkan stand mic-nya dulu. Saya lulus dari Fakultas Hukum IPK UI tahun 1971, jurusan kriminologi. Saat itu kriminologi menganut pendekatan multidisipliner. Artinya kriminologi itu sesuai dengan definisi dari Sutherland, kumpulan dari berbagai ilmu perihal kejahatan sebagai masalah manusia dan masyarakat. Ilmu ini bekerja sama ditunjang dengan misalnya sosiologi, hukum, antropologi, psikologi, psikologi sosial, psikologi ya. Tapi menganut tipis, dia saya minat itu untuk psikologi lebih baginya, tapi dijelaskan bahwa pada satu tidak ada yang namanya ini pendidikan yang namanya psikologi modern. Jadi saya ingin menceritakan bahwa psikologi modern itu yang mulia itu ditemukan oleh King Edward di Amerika, yang ketika melihat para juri tersangka terdakwa bahkan penon melihat wajah yang hadir antara dan terwajah punya yang beda. Dan sebagai hakim yang dijelaskan oleh seorang abad sampai kaum itu dalam manusia itu tidak sebanyak 68 titik dia sudah melahirkan 16 watt. Menurut penjahat atau bukan itu yang tidak ini namanya antropologi. Saya antropologi melewati tapi saya interview dan first saya kenalan tokoh terkenal, ahli Profesor Speckman dan sebagainya. Nah, kembali waktu mengambil doktor, saya mencoba menggunakan prinsip antropologi sehingga menghasilkan satu tidak sekarang dokter di UHB itu artisnya atau mulai main sudah dalam lima RUP yang dulu sekarang ada dalam mengganggu kesejahteraan umum. Itu saya. Nah, antropolog pada saat saya sarjana muda baru saya naik ke tingkat 3, saya ditarik oleh Profesor tapi Mas Yomi sama Tukang menjadi asisten antropologi, mengenai di FAI maupun TUI sendiri. Di Kria saya jajaran, saya mengajar dan saya mengajar ilmu saya yang dua yang saya gunakan, yang saya ciptakan, namanya etnografi kejahatan. Maka ini sampai Mas kuliahkan di jurusan kriminologi.
Nah, psikologi yang perlu diketahui sering dengan komunikasi, mengajarkan komunikasi budaya. Komunikasi lintas budaya itu berbicara mengenai komunikasi verbal dan non-verbal. Coba dekatkan mic-nya. Komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi lewat perkataan. Komunikasi non-verbal lewat bahasa tubuh, gestur, gerak-gerik, di wajah, kaki, dan sebagainya. Di Indonesia, terlalu banyak ahli komunikasi verbal yang non-verbalnya hanya beberapa. Saya mendalami itu dan saya mengajar di bidang itu di Pasca Sarjana UI. Saya menjabat Ketua Ketahanan Nasional di UI Pasca yang membawahi program studi BNN, intelijen, dan sebagainya. Jadi saya menguasai sekarang ini baik fisionomi modern maupun gestur. Nah, alat inilah yang saya gunakan untuk mendiagnosa, menganalisis kasusnya serta terdakwa. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasan ahli. Yang kedua, apakah ahli pernah memberikan keterangan ketika di proses penyidikan kepada penyidik? Jika pernah, apakah keterangan yang pernah ahli berikan dalam di penyidik dan dituangkan dalam berita acara itu saat ini masih sama? Apa yang akan diterangkan? Nah, waktu saya diperiksa sebagai ahli di Polda Metro, saya berkali-kali datang bagaimana hasilnya, karena yang saya lihat kawan-kawan ahli lain itu, menurut yang saya dengar, itu BAP-nya bolak-balik. Waktu saya tanyakan, mana punya saya? Katanya yang ahli miliki tidak usah, tidak perlu lagi. Nah, saya penasaran, di rumah saya buka-buka, ternyata ada beberapa poin yang sebetulnya ingin saya perbaiki. Saya sampaikan pada salah seorang penyidik, beliau mengatakan nanti disampaikan di Yang Mulia majelis ini saja, bahwa dari BAP yang lalu itu ada beberapa poin tambahan-tambahan, ralat sedikit, penjelasan-penjelasan yang mohon izin saya akan tampilkan sekarang. Terima kasih. Silakan. Jadi ada yang akan ditampilkan, Prof. Ahli. Yang akan saya tampilkan yaitu slide-slide pemeriksaan saya terhadap Jessica, dan sebelumnya memang waktu itu ada cukup waktu saya dengan beberapa ahli lain untuk melihat CCTV. Begitu. Lalu saya dipersilakan memeriksa Jessica 2 kali. Oke, silakan kalau memang ada keterangan yang akan saudara paparkan. Mohon izin sebelum ini digambarkan saya juga. Oh iya, ada sudah terus. Ya. Saya akan sampaikan, kebetulan PowerPoint-nya juga saya ada hard copy-nya sambil menunggu supaya jangan terlalu lama. Mohon izin Yang Mulia, boleh saya sampaikan tulisan. Baik. Di dalam teknik-teknik penyidikan ini dilakukan di luar negeri, itu ada 4 SOP. Ya. Yang pertama, investasi emosional. Bagaimana pertama-tama kita dekat, membuat tersangka tenang, tidak ada tekanan. Waktu itu saya memang dibantu itu oleh Ibu Ratih Antonia. Harus diakui bahwa saat itu suasana sangat enak,
makan segala macam, makan ketawa-ketawa. Mbak Jessica senang sekali, sampai terpingkal-pingkal mendengar joke saya. Apa itu maksudnya? Maksudnya tidak lain dan tidak bukan, dia harus tenang. Di samping itu keuntungan untuk saya adalah saya bisa melihat gestur dia pada saat dia tidak tertekan. Pada tahap ini yang mulia, sedikit pun saya tidak melihat gestur yang mencurigakan. Tidak saya pernah lihat beliau mengibaskan rambutnya. Tidak pernah saya lihat beliau menekan bibirnya. Tidak pernah saya lihat beliau memegang sebelah sini. Tidak pernah saya lihat dia melakukan blocking, kakinya dirapatkan. Ada banyak tanda-tandanya yang kalau saya sebutkan semua makan waktu, tapi intinya pada saat itu Mic-nya kurang keras. pada saat itu, mohon maaf sekali. Pada saat itu, investasi emosional antara saya, Mbak Ratih dengan Jessica, itu suasana sangat menyenangkan. Silakan ditanyakan kepada yang bersangkutan kalau tidak percaya. Ya. Di tahap itu, saya tidak melihat ada gestur-gestur yang mencurigakan. Karena ada orang, tidak usah jauh-jauh lah. Profesor Salito, teman saya, permainan band, itu selalu kalau lagi duduk, dia itu kakinya begini terus. Yang menurut istilah psikiatri, namanya tik. Apakah itu gugup? Bukan, justru tenang. Tanpa begini dia tidak tenang. Ada yang terbalik. Nah, pada saat itu, saya ingin mencuri kapan dia melakukan gestur-gestur yang tidak sesuai dengan buku-buku library perpustakaan yang saya punya. Nah, yang terjadi kemudian saya pindah ke baseline. Baseline itu mengikuti perkembangan kehidupan sehari-hari, apakah dia pemarah, apakah dia cepat naik darah, cemburu, dan lain sebagainya. Itu tidak mungkin dilakukan oleh saya. Hanya mungkin dilakukan dengan scoring yang dilakukan oleh psikiater. Tidak saya lakukan. Tetapi itu bisa digantikan dengan substitusi ilmu namanya fisionomi. Dengan melihat wajah, saya katakan tadi dalam wajah itu diukur ada 68 titik, sehingga kemudian bisa disimpulkan watak apa saja yang tergambar dari wajahnya itu, dan akurasinya yang dibuat oleh medical oleh Hakim Edward Jones itu 92%, karena penelitiannya dilakukan dengan sampel populasi yang sangat besar dan tidak sembarang orang. Yang diteliti adalah Presiden Amerika Clinton, George Bush, W. Bush, ya, Carter, Ronald Reagan, dan sebagainya. Dia meneliti juga bintang film terkenal, Mel Gibson, ya, John Wayne, dan sebagainya. Dia meneliti politisi dan seterusnya, sehingga tingkat akurasinya 92%. Hal yang sama saya lakukan di Indonesia dengan memanfaatkan, terus terang saja, mahasiswa saya yang banyak sekali. Saya mengajar di 7 universitas. Di UI saja di Pasar saya mengajar 4 kelas, BNN, intelijen, kepemudaan, imigrasi, dan lain sebagainya. Belum lagi Lemhas. Nah, dengan teknik penelitian yang kualitatif metodologi, saya melakukan participant observation method, saya menghasilkan juga hasil penelitian. Tetapi akurasinya saya turunkan, sebab struktur tulang orang Amerika lain dengan kita. Tapi ada yang berapa yang sama, yang tidak mungkin bisa dibantah. Sebuah contoh yang mulia, dagu lancip, baik di luar negeri maupun Indonesia, saya ukur dan sebagainya,
itu menurut saya bukan 100%, 1000% orang yang regulatif itu keras kepala, tidak suka ditekan-tekan, ya, lebih menekan keinginan sendiri, dan itu pun kalau dikait-kaitkan dengan watak-watak lainnya akan mengakibatkan hal-hal yang kurang menyenangkan dan dampak-dampak yang tidak bagus. Nah di sini saat saya memeriksa Jessica, saya lakukan itu. Ya. Nah dalam tahap-tahap yang tadi itu, Ibu Ari, tahap-tahap mulai dari baseline sudah, terus ya, oke. Ya, ini bahasa tubuh ini. Bahasa tubuh, baik, saya tidak melihat ke sana, itu berkali-kali, ya, saya temukan Jessica itu ketidakserasian antara gerak tubuh dengan ucapan secara berkali-kali. Pada saat saya wawancara di ruangan itu, direkam. Sering melakukan defense mechanism dalam bentuk proyeksi. Proyeksi itu menyalahkan orang lain, bukan diri sendiri. Ya. Sering melakukan blocking dengan melipat kaki. Dan pada saat saya memeriksa beliau, saya pindah-pindah duduknya. Ya. Di depan beliau saya pindah ke sebelah kanan dan seterusnya. Ya. Artinya banyak saya temukan dalam penafsiran saya, ilmu saya dengan cara ini adanya kebohongan-kebohongan. Ditemukan juga ketidakserasian antara bahasa verbal dan non-verbal. Meskipun sedikit, nada, getar, jeda, terkesan ingin cepat menjawab asal kena ditanya. Analisa terkesan pertanyaan ada unsur sedikit, tidak banyak, narsistik. Narsistik ini artinya banyak, luas. Ya. Nah, ada satu hal yang mulia, saya mohon izin. Kalau saja Bapak-bapak penasihat hukum mengizinkan, saya akan sampaikan ya buah pertanyaan dari saya dibungkus dalam bentuk tentu saja katakanlah semacam joke dan sebagainya. Ada teknik-teknik dalam kriminologi seperti itu, ada hal-hal yang menyangkut sangat pribadi. Boleh tidak? Tapi memang mau tidak mau itu harus ditanyakan. Sebab apa? Jauh di dalam mata Jessica ini, matanya sama sekali tidak berbinar. Ya. Ada satu kesedihan, pengalaman yang lalu-lalu yang betul-betul dirasakan terus-menerus, ya, tidak pernah berhenti sampai saat itu. Bukan mata berbinar seperti Mel Gibson misalnya, Carter, dan ada satu bintang lagi perempuan, Julia Roberts misalnya. Ini sebaliknya, mata berbinar dan mata tidak berbinar itu ada artinya. Kalau saya katakan mata berbinar, terus terang mohon maaf, mungkin beliau tidak keberatan. Namanya Dwiki Darmawan. Orang bertemu dia, yang melihat ini orang ini tidak pernah mengalami kesulitan hidup. Gitu. 2 minggu lalu saya ke Bandung, saya kemudian ketemu beliau, ketemu sekretarisnya, saya bilang sekretarisnya itu bos Anda hebat sekali, matanya berbinar dan baik. Dia datang langsung mengatakan, Pak Rudi Anda betul sekali, saya begitu. Tapi Anda sebagai sekretarisnya, lalu saya katakan, Anda adalah orang yang sering berani mengambil risiko, Anda seorang yang cerewet, Anda seorang yang mengambil keputusan sendiri dan sebagainya. Dia mengatakan betul lagi. Itu hanya demonstrasi sekilas. Ada satu pertanyaan yang dibungkus di dalam joke, tekniknya begitu, yang ditanyakan kepada beliau, itu saya lihat ada perubahan rona dari wajah. Memang sulit tipe sebagai seorang Jessica ini, soalnya gestur tanpa gestur, menurut David Gibbons, ya, ahli antropologi, dalam bukunya itu ada tipe-tipe seperti itu, ya.
Tapi tentu ada leak itu bocor-bocor. Yang saya gali itu bocor-bocornya. Meskipun tidak banyak, sedikit saya dapat. Tiba-tiba menanyakan satu pertanyaan yang betul-betul membuat dia sedikit shock. Karena itu pernah dialami oleh beliau. Saya tidak tahu itu, tapi ini barangkali kriminolog itu mendalami seperti ini, pengalaman yang sudah-sudah. Apakah yang mulia mengizinkan? Waktu itu saya tanya apa? Itu ada dalam rekaman waktu saya memeriksa Jessica. Rekaman CCTV ya? Bukan di ruangan, tidak CCTV, bukan di ruangan pada saat. Oh, rekaman. Ya, ada saudari Antonia Rati. Kalau tidak salah dia Yang mendengar. mulia, kami tidak menginginkan persidangan ini jauh untuk menghukum hal-hal yang bersifat privasi yang mulia. Karena hak asasi korban apa terdakwa ini juga harus kita lindungi. Apalagi hal-hal itu kan tidak langsung berkaitan dengan pokok perkara. Kalaupun ada hasil pemeriksaan daripada ahli ini, hasilnya bisa dia sampaikan. Tetapi tentang hal-hal yang mendalam yang merupakan privasi sifat pribadi, itu sebaiknya kita lindungi dan tidak perlu dibuka di persidangan ini yang mulia. Terima kasih. Mohon izin Profesor, langsung saja kepada hasilnya seperti apa, Prof? Ya, baik. Seterusnya, sebetulnya saya ingin protes tapi tidak apa-apa. Karena kalau itu katanya kalau dokter itu memang terikat sumpah etika. Kalau saya bukan dokter. Sebetulnya saya Tapi ingin... karena ahli adalah hanya keahliannya yang kita dengar di dalam persidangan ini Ya, untuk memberikan pendapat apa-apa yang nanti ditanyakan oleh penuntut umum, Ya. oleh penasihat hukum maupun oleh majelis. baik. Tapi itu salah satu teknik kriminologi namanya Denkvragen. Menanyakan jebakan itu ada. Betul. Sebagai ilmu dasarnya mungkin sudah diceritakan kan? Ya, tapi baik. mungkin selanjutnya apa yang mau ditanyakan lagi? Bagaimana tentang hasil pengamatan ahli terhadap terdakwa ini, kemudian apa saja metodenya dan kesimpulannya seperti apa, ahli? Baik. Yang mulia, izinkan saya menghemat suara saya. Saya ini ada gangguan di pita suara. Kiri itu ada benjolan, tapi alhamdulillah bukan kanker. Saya berobat pada seorang profesor terkenal di Bandung. Saya diberikan surat bahwa saya tidak boleh terlalu lama-lama bicara. Karena itu izinkan saya menghemat dalam membacakan. Tahap persensitif itu asisten saya hanya membacakan saja, saya menerangkan. Dan ini saya mohon maaf boleh sampai Iya. Artinya beginilah, supaya diketahui oleh penuntut umum, penasihat hukum maupun majelis bahwa ahli ini ada keterbatasan apabila memberikan keterangan dalam waktu yang panjang. Ya, begitu ya. Jadi sepakati ya, yang pokok-pokok ya. Ya, silakan. baik. Kita masuk lihat dari CCTV 7. Bacakan hari nomor 1 saja. Nanti seterusnya saya. Hari. Keras ya. Tes. Pada pukul 16.2259 WIB, Jessica duduk di paling ujung. Setelah mengambil sesuatu dari dalam tas, menengok ke belakang sesaat, lalu duduk ke tempat atau dekat tempat di mana Mirna nanti duduk, dalam kurung 1623-38, dan memperbaiki posisi duduknya beberapa kali
Setelah itu bergeser dan membebaskan rambut dengan kedua tangan. 16-23-43. Baik. Mengibaskan rambut adalah sinyal menenangkan, menyamankan diri, ya, sendiri. Ketika berada dalam situasi dan kondisi yang dianggap membuatnya tidak nyaman, membuatnya gelisah, tegang, cemas. Ketika seseorang berada dalam situasi kondisi tersebut, ia akan menyentuh bagian tubuhnya sendiri dan Jessica menyentuh, membelai, memegang rambutnya. Ini bukan asal belai-membelai. Ya. Pada saat pemeriksaan pertama tidak ada ini. Dan ini adalah ada dalam literatur, dalam bukunya seorang agen FBI terkenal yang namanya Joe Navarro, yang sering bekerja sama dengan polisi membantu menuntaskan satu penyidikan. Ini salah satu contoh kecil saja dari gesture. Saya mohon maaf tadi saya belum membacakan fisionomi keseluruhan wajahnya Jessica. Nanti pada giliran izinkan saya untuk menyampaikan itu. Ini ya, di sini adalah saat-saat tegang yang pertama. Kalau orang cemas sekali, dua kali masih bisa kita mengerti. Kalau terus menerus, ya. Saya beri contoh. Pada waktu Bill Clinton diperiksa, ya, dan direkam oleh TV Amerika, dia marah-marah karena dituduh nyeleweng dengan Monica Lewinsky. Kesan pertama orang terkesan, wah ini orang tidak bersalah, mengantung-antungkan tangannya. Di pengadilan dengan juri yang banyak, ketika dia di pojokan, sebanyak 6 atau 7 kali tangannya menyentuh hidungnya. Ini adalah pusat saraf di muka. 6 kali. Itu menandakan dia berbohong. Bisa saja gatal. Tidak ada gatal terus-terusan ke sini. Kalau dia tanya belokan pertanyaan lain, dia pindah lagi. Ya. Giliran yang ditanya itu, dia lari lagi ke sini. Itu dia sedang berbohong. Akhirnya ketika diperiksa oleh juri, akhirnya dia mengaku. Hal yang sama, pengalaman sama oleh saya, mohon maaf, sudah lewat waktu saya memeriksa terdakwa kedua kasus Angelin. Tangannya di Bogor, saya lihat penyidik di samping saya, apa yang terjadi. Pada waktu di tengah sesuatu yang mendesak sekali dan rupanya dia memang hal itu memang dia lakukan, berkali-kali borgolnya itu diangkat dan dia memegang hidungnya sampai 8 kali. Saya bisikin penyidik, jangan pindah ke topik pertanyaan lain, kejar, tapi terlambat. Beloklah itu pertanyaan lain, lalu tersangka duduk dengan tenangnya kembali pada posisi seperti ini. Nah, ini ya bukan asal bicara. Beberapa yang ada di dalam BAP ini, ya, salah satu tanda dia tidak nyaman pada saat itu. Di saat 16:23 titik petiga itu. Berikut lagi, lanjutkan ya. Nomor 3. Tangannya. Yang ini Pak. Ya. Tangannya terlihat masuk dalam tas lagi. 16:23-48. Sayang sekali aktivitas kedua tangannya terhalang semacam pepohonan di sana, sehingga untuk mengetahui aktivitas Jessica di bagian tengah kursi sukar dipastikan. Yang terlihat hanya tangan yang berulang kali membelai atau merapikan rambut dan wajahnya yang kerap menoleh ke kiri dan ke kanan. Ini tanda-tanda kecemasan juga, kegelisahan. Ya. Berikut 4. 16:28-41. Jessica menggeser suatu benda atau paperback di atas meja, seakan ia ingin menghalangi sesuatu dengan benda tersebut. Gestur menghalangi ini umumnya dilakukan seseorang ke orang di depannya atau untuk menyikapi suatu situasi dan kondisi yang membuatnya tidak nyaman. Ya, itu ada juga dalam literatur dari Joe Navarro, ya. Dan juga dalam buku How to Spot a Liar. Saya membawa buku-bukunya. Hari mana bukunya? Hari buku-buku mana? Ini sekedar saja untuk bahwa saya tidak asal bunyi, tapi semua berdasarkan
penelitian lapangan dan literatur. Ini hanya sebagian kecil saja buku-buku, ya. Semuanya taruh di sini, bukan semuanya taruh di sini. Ini international bestseller di Amerika. What everybody is saying. Joe Navarro, PhD, ya, with Marvin Collins, PhD. Dia meneliti semua gerakan-gerakan tubuh dan dicek itu 92% kebetulannya. Ya. Saya membawa buku juga. Ini seorang guru besar antropologi, ahli gestur, Profesor David Givens. Ini orang terkenal sekali di Amerika. Ada di sini. Kemudian yang penting, bahwa teknik-teknik saya bertanya dan sebagainya itu, ini ada dalam advanced interviewing technique, proven strategies for law enforcement, military and security personnel. Dari siapa? Dari John Schaeffer dan juga Joe Navarro. Berikutnya, ini buku 2 yang saya gunakan dari Janine Driver. Ini yang tadi membuat tahap-tahap yang 4 itu. You Can Lie to Me. Ya. Berikutnya dari Peter Kollek, ya. The Book of Tales. Ya. Ada misalkan Conversation Tales, Power Tales, Lying Tales. Ya. Kemudian dari teknik-teknik jeda, bicara keras dan sebagainya, ada buku namanya Louder Than Words. Orang pelan bicara, keras bicara, sendat-sendat dan sebagainya, itu ada artinya. Dan yang juga menurut saya penting tadi, crime signals. Jadi sinyal-sinyal itu tingkat kejahatan dan sebagainya. Di How to Spot a Criminal Before You Become a Victim, ini ada juga. Ya. Masih banyak lagi buku-buku itu, dan ini melengkapi semuanya. Ya. Betty Baum and Franz Baum menyusun Dictionary of Worldwide Gestures. Apa yang saya sampaikan tadi, bahkan saya sudah catat halamannya, ada di sini semua untuk membuktikan ini bukan mengada-ada. Ya. Berikut ada kedua tangan Jessica bergerak-gerak di samping kiri untuk memegang tas, mengunci tas karena pengamatan mengalami kendala oleh adanya semacam pepohonan yang menghalangi posisi Jessica. 16.35.4 atau kurang lebih sampai 16.35.6, tangan Jessica mengambil sesuatu dari belakang benda atau paper bag yang tadi ia letakkan sebelumnya. 16.33.12 hingga 16.33.15, Jessica seperti mengembalikan sesuatu yang tadi ia ambil, sayang terhalang benda atau paper bag yang tadi ia letakkan sehingga sukar diduga benda tersebut. 16.34.02, benda yang atau paper bag yang tadi ia letakkan untuk menutupi aktivitas tangan kanan ia pindahkan kembali. 16.34.17, tangan kanan Jessica ke tempat yang tadi ia halangi dengan benda tersebut. 16.34.43, kedua tangan Jessica seperti memegang tasnya, telah mengambil sesuatu atau menutup tas. 17.03.29, Jessica pindah kembali ke tempat semula saat ia pertama kali datang, setelah sebelumnya melakukan beberapa perilaku tertentu. Jadi ia telah duduk di tempat dekat posisi Mirna kelak selama kurang lebih 39 menit 51 detik. 17.03.39, Jessica mengambil sesuatu dari meja depan tempat Mirna duduk. Entahkah apakah itu berisi gula, supi, susu, tisu, dan seterusnya, sepertinya diarahkan ke mulutnya. 17.03.44, benda yang tadi Jessica ambil ia letakkan kembali sembari menengok ke kiri dan belakang. Menengok ke kiri dan ke belakang juga merupakan tanda kecemasan, takut ada yang melihat, dan kegelisahan. Lanjut, Pak. Baik, coba digambarkan pada saat 17.18.10, pada saat Hani datang. 17.18.10, Hani berlari kecil, langkah kakinya seperti happy feet, sedikit meloncat-loncat.
menghampiri dan meluk erat Jessica. Tubuh dirapatkan, sebagian besar tubuhnya menyatu dengan Jessica. Sedangkan Mirna hanya memeluk Jessica dengan satu tangan yang mengelus punggungnya, tetapi ia memberi jarak. Ia tidak memeluk erat Jessica dan menyatukan kedua tubuh sebagaimana halnya Hani. Nah, perilaku nonverbal memberi jarak ini menunjukkan bahwa Mirna merasa tidak nyaman melakukan pertemuan dengan Jessica di saat itu. Ya. Setiap orang cenderung mendekatkan tubuhnya ke orang lain yang membuatnya nyaman. Ketika tidak nyaman, mereka akan menjauhkan diri. Memberikan jarak tersebut merupakan bahasa tubuh gestur, perilaku nonverbal yang menunjukkan penolakan, atau dalam reaksi otak limbik berusaha proses hindari. Apa yang dimaksud dengan otak limbik? Di dalam kepala manusia ada 3, ada batang otak, ada otak neokorteks, dan otak limbik. Otak neokorteks adalah otak yang menyuruh kita berbohong, keluar dalam kalimat perkataan. Dan kemudian wajah yang dibikin-bikin, tangan dibikin-bikin dan sebagainya. Kelihatan orang bisa yakin, bisa tidak. Tetapi otak limbik adalah otak yang jujur. Ya, otak jujur menghasilkan kemudian gerakan-gerakan tertentu dari bagian tubuh, sehingga kemudian itu menjadi kunci, menjadi leak, menjadi bocor bahwa itu orang itu berbohong. Saya ingin menceritakan pengalaman dari Jun Navarro waktu dia diminta oleh New York Police Department untuk memeriksa suatu peristiwa pembunuhan dengan perkosaan yang tidak bisa hampir putus asa, menggunakan lie detector rata, tidak ada napas, tidak ada dengus, tidak ada keringat, tekanan darah tetap, diadakan pertanyaan-pertanyaan, tetap saja tidak bisa difahami, seolah dia bukan pelakunya. Dipanggillah si Jun Navarro. Jun Navarro yang senang hati datang membantu polisi, lalu diajaklah dengan cara yang menenangkan si tersangka ini makan-makan. Mereka ngobrol-ngobrol, ditanya, waktu peristiwa itu terjadi, saudara ada di mana? Si tersangka ini lalu mengatakan, saya ada di night club. Jam berapa itu? Jam 12. Oke. Waktu itu saudara tidak kemana-mana? Tidak. Hampir jam yang sama itu, maka lokasi TKP itu, kalau dilihat dari sini, adalah di sebelah kiri, di sebelah rupa saya, cerita Pak, ya, di situ terjadi pembunuhan dan perkosaan. Ya. Lalu ditanyakan oleh Jun Navarro, Anda rumahnya di mana? Dia menyebutkan rumah, dan kalau kita berdiri di sini, rumah Jun Navarro itu, rumahnya adalah di sebelah kanan. Maksudnya rumah dari si pelaku kejahatan itu. Jadi di sini adalah TKP, di sini adalah pelakunya. Gitu. Tiba-tiba dia kan, Anda sebetulnya kan pembunuh. Wah enggak. Jam sekian itu Anda pulang. Ya pulang dong. Tangannya, otak limbiknya menyuruh tangannya itu menunjukkan lokasi pembunuhan ke arah sana. Pulangnya bukan ke arah sana. Ketika di hadapan itu ditanya-tanya, akhirnya dia mengaku. Maaf, saya ingin menceritakan. Saya sudah beberapa kali, barangkali lebih dari 12 kali, saya dipanggil oleh TV Fan untuk membahas masalah-masalah ini, membaca pejabat-pejabat tinggi, saya tidak perlu sebutkan namanya, ya, anggota partai, bintang 2, bintang 3, dan sebagainya. Tidak ada satupun yang protes, dan itu mereka mengatakan benar, saya begitu otaknya. Nah, pada kesempatan itu saya ingat betul peristiwa di Bali itu ditanyakan pada saya, dihadirkan Haris Merdeka yang berkali-kali mencoba masuk ke rumah ibu itu, ditolak, diusir. Kami kemudian cross examination, saya tanya pada si Haris Merdeka, Pak Haris Merdeka, Anda ini
nggak bisa masuk, nggak bisa. Jadi gimana? Saya ngomong di luar saja. Ibunya ada, tapi dia menghalangi. Akhirnya harus mereka mengatakan, anak ibu di mana? Tidak tahu. Mungkin masih di sekitar Bali di sini. Ya Bali di mana? Itu otomatis si otak limbik, otak jujur itu menggerakkan tangannya ibu itu ke arah tertentu. Ya Bali arah sana. Di arah sana itulah kemudian ketemu kuburan dari korban. Ya. Saya tidak lama, waktu saya datang ke sana, saya wawancara dengan polisi, saya juga melakukan pengamatan, tidak lama, saya begitu banyak memeriksa tersangka kedua. Langsung saya berikan katakanlah semacam pendapat yang terlalu dini. Saya lapor kepada Pak Kapolri dan hampir tidak percaya beliau masa secepat ini. Ternyata apa yang disampaikan sama dengan pengakuan ahli psikiater dan ahli poligraf. Pertama dia menderita X, ya, dan tidak bisa terbaca poligrafnya. Jadi itu, jadi ada banyak sekali yang barangkali bisa digunakan dengan leak itu, bocor-bocor. Izin ahli, Gitu. mungkin langsung dilanjutkan ke hasil pemeriksaan selanjutnya Baik. tuh. Ya, baik. Nah, yang pertama saya ingin menyampaikan pemeriksaan fisionominya setelah saya ketemu dengan Mbak Jessica. Tolong digambarkan, Eli, digambarkan bagian dari wajahnya, sebagainya. Ya, ini yang halaman setelah baseline. Setelah baseline, baik sambil menunggu, ya. Saya melihat wajah Jessica. Untuk diketahui bahwa manusia itu wajahnya mendapat warisan dari orang tuanya, ibu dan bapaknya, sekaligus watak kedua orang tersebut. Bagaimana pembagiannya? Apakah vertikal atau horizontal? Bukan. Pembagiannya diagonal. Dari sini ke arah sana itu datang dari ibu, ya. Dari sini ke sana datang dari ayah, ya. Dan kalau kita perhatikan betul tiap orang sebetulnya wajahnya sebenarnya tidak simetris. Saya ingin menggambarkan Presiden George W. Bush. Tolong Ari, ini, ya. Ini wajah tidak simetris, ya. Kalau kita perhatikan mata di sebelah kanan lebih dekat di hidung ke atas daripada yang kiri, ya. Ini artinya apa? Artinya ada sebagian matanya itu memang diwarisi dari bapaknya dan dari ibunya. Diduga mata ibunya atau bapaknya, saya tidak tahu, termasuk mata yang tolerance, orang yang penuh pengertian dan sebagainya. Jarak matanya itu bukan teleng, tapi agak jauh titik-titiknya. Sebaliknya, ya, bapaknya terlalu dekat. Arti dari mata, ya, yang terlalu dekat itu, ya, bukan sekali lagi juling, itu orangnya intolerance, cepat tersinggung, impulsif dan sebagainya. Ini diukur dengan titik-titik, ya. Sebaliknya kalau yang tolerance, ya, itu jaraknya matanya agak berjauhan. Apa akibatnya? Ini menimbulkan persoalan. Satu kali dia mengikuti dalam kehidupannya itu yang kelihatan watak dari ibunya. Di lain saat dia keluar watak dari bapaknya. Terbukti dalam perang Irak, ya, dia betul-betul menggebu-gebu. Orang seperti ini adalah suasana hatinya berubah-berubah terus. Tapi di lain pihak dia terdiam untuk sekian bulan namanya. Jadi hatinya itu berubah-ubah. Apa yang disebut anak muda sekarang ini galau,
seperti itu. Ini sebuah contoh saja. Nah, saya ingin mengatakan dari hasilnya wajahnya tersangka itu termasuk tipe, mohon maaf, kurang percaya diri, membangun harga dirinya dengan pengetahuan, cenderung belajar kembali sebelum melakukan hal yang baru. Menurut saya satu itu, dari jarak mata, ini lagi. Ya, saya tidak bisa menyatakan semua, tapi ada jarak mata yang dekat, ya, maksud saya dengan alis, ya, itu ada yang mencerminkan kalau pendek seperti itu dia orang ramah. Sebaliknya kalau agak jauh ada dua pilihan, ya, orang yang sangat memilih, pilih kasih atau selektif, pilih kasih selektif, ya. Dan ini menurut saya tercermin dari jarak mata dan alisnya Jessica, sifat pemilih dan selektif serta seksama dalam merespon tindakan dan pikiran. Memilih teman, mengambil keputusan ketika memilih teman, mengharap pertemanan berlangsung lama dengan harapan bisa langgeng kecuali apabila ada hal-hal khusus yang dapat memutuskan pertemanan, misalnya seperti dikhianati, tidak setia lagi, konflik dalam pekerjaan, percintaan. Dan di sini kita bisa lihat satu tipe yang namanya neurosis, dalam artian dia termasuk tipe obsesi posesif, keinginan obsesi untuk memiliki dengan dia saja, ya. Dari hidung ada banyak arti hidung. Ada hidung yang mandiri, hidung senang menolong orang, senang curiosity tinggi, sangat tinggi untuk mengetahuinya orang lain. Dan memang saya kira Jessica termasuk tipe orang yang hemat. Dalam permulaan tadi saya mengatakan di awal, dagu lancip itu keras kepala, tidak suka ditelan, lebih banyak menekan parahan, sehingga tidak menutup kemungkinan sakit hati dan pendendam ada dalam dirinya. Ada memang ciri bisa dibujuk, ya, seperti itu. Saya tidak menyebutkan sebuah contoh waktu saya pengen di Taiwan, ada seorang pejabat, saya katakan, ini orang kok bisa ada di sini, diangkat jadi ini, rupanya dibujuk, ya. Nah, dia mempunyai ciri seperti ini, dan itu bukan jelek, ya. Watak-watak ini semua ada dan bukan jelek. Tapi kalau gabungan watak itu digabungkan jadi satu, ada triggering faktornya, ada pencetusnya, itu yang bisa membuat kemudian terjadi hal-hal yang kurang disenangi. Beliau ini menurut saya teliti, cerewet tentang hal-hal paling rinci, cepat merespon dan sangat intens melibatkan emosi dan responsnya. Artinya apa? Melakukan observasi sebelum melakukan sesuatu, ya, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh di bawah ini, contoh-contoh hanya dugaan saja. Nah, saya sampai pada satu kesimpulan di awal bab BAP yang pertama, Pak JPU, saya menuliskan bahwa saya menduga ada unsur-unsur psikopat dalam diri Jessica, tapi saya katakan ini perlu diteliti kembali karena ciri-ciri psikopat itu menurut Profesor Herr, guru saya, ada 22 ciri. Saya temukan dia cuma 4. Tidak ada artinya, tapi kalau dengan scoring dilakukan, bahkan dan teori modern, alat modern di Amerika dengan menggunakan scanning segala macam, memang betul itu bisa ketahuan seorang tipe psikopat apa tidak, ya. Dan saya meralat kembali, dia bukan psikopat, akan tetapi, nah, ini dia. Menurut saya, setelah saya melihat peristiwa itu semua, maka beliau ini memperoleh atau termasuk tipe-tipe yang disebut dengan gabungan dari narsistik, ya,
kemudian beliau ini termasuk emotionally unstable personality, mudah berubah-berubah, memiliki kebutuhan yang besar untuk dicintai, tetapi memiliki sedikit kemampuan untuk mempertahankan hubungan yang dibina, tidak suka dikritik, sensitif, dan seterusnya. Ada ciri-ciri di dalam bukunya Navarro, tipe-tipe yang harus kita sikapi orang-orang adalah perasaan mudah berubah, memanfaatkan orang lain, meninggalkannya setelah orang tersebut tidak bisa dimanfaatkan lagi, memiliki kebutuhan yang besar untuk dicintai, ya, seperti anak kecil, tetapi memiliki sedikit kemampuan untuk mempertahankan hubungan yang dibina, tidak suka dikritik, sensitif, selalu mengingat pada yang menyakiti dirinya, selalu mengingat kesalahan orang lain, tidak pernah mengingat kebaikan orang lain terhadap dirinya, mengungkit luka lama, mengungkit perbuatan orang lain yang belum pernah menyakiti dirinya. Dan ketika ingin Anda mengakhiri hubungan dengan dia tidak mau, dia ingin Anda tetap loyal pada dirinya. Dia ini siapa? Kemungkinan besar adalah Mirna CS, barangkali kawannya di Australia, dugaan saya mungkin ada seorang familinya juga yang menjauh dan sebagainya. Ini yang saya lihat pertama kali dalam matanya, merasa sunyi, ya, ditinggal kawan-kawannya, sehingga di dalam bukunya David Gibbons, even if you manage the end of the relationship, ya, unstable personality still want you to remain loyal. Tetap yang tidak mau ditinggal. Nah, sifat-sifat seperti inilah yang menimbulkan kemudian Jessica merasa ditinggal dan sebagainya. Dan orang seperti itu dalam tipe unstable personality itu bisa melakukan kekerasan, baik menyakiti diri sendirinya atau keluar melakukan sesuatu hal yang merugikan orang lain. Itu kesimpulan saya. Terima kasih. Untuk mendapatkan kesimpulan yang seperti sudah ahli jelaskan tadi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengamatan terhadap terdakwa ini? Ya, pertama saya melakukan pengamatan itu di Polda Metro 2 kali. 1 kali dengan dibantu oleh Ibu Antonia. Cukup lama dengan mempraktekkan patokan-patokan oleh Jenin Driver, ahlinya yang tadi 4 itu, ya, 4-5. Berikutnya, sekali lagi saya diberi kesempatan, ya, untuk wawancara lagi. Bagi saya, ya, kalau melihat perjalanan CCTV dan sebagainya, untuk seorang kriminolog, saya tidak ada urusan dengan soal cyanidanya itu, tapi saya sangat terpengaruh oleh body language, fisionomi yang ditampilkan di rangkai-rangkai itu semua. Kesimpulan saya begitu, sehingga saya ulangi sekali lagi, saya ingin sekali mengatakan Jessica tidak termasuk psikopat. Ya. Kita tahu bahwa gangguan jiwa itu secara psikiatri, karena saya juga lama ikut di psikiatri, ada 3 yang besar, ya. Neurosis, ya, semua orang neurosis, saya neurosis, gugup, takut, latah, cemas, dan sebagainya, sekali-sekali, ya. Dan itu bisa diatasi dengan tranquilizer, dengan antidepresan, Ativan, Seroquel, Marplan, obat-obatannya, Anda tahu di Australia. Ya. Yang kedua adalah psikosis. Psikosis itu yang kena pasal 44. Tidak bisa dipidana orang yang menderita sakit jiwa. Psikopat ini di Amerika bisa dipidana. Psikopat di mana-mana ada, berkeliaran di mana-mana, ya. Pada saat tertentu baru ketahuan, oh, orang ini menjadi psikopat. Sekedar tambahan saya dari saya bahwa kalau ditanyakan misalnya
secara kriminologi apakah dalam pembunuhan berencana itu perlu motif apa tidak. Dalam pandangan kriminologi ada dua, bisa ada, bisa tidak. Kenapa? Karena psikopat hampir rata-rata tidak punya motif. Ya. Pernah ditemukan satu kasus di mana seorang pria duduk diseram di rumah. Seorang wanita lewat cantik, tiba-tiba si pria itu masuk ke dalam ruangan kamarnya. Ahli, untuk melakukan pengamatan sebanyak 2 kali itu sudah cukup? Untuk saya cukup. Ya, 2 kali pengamatan tadi ahli menjelaskan. Ya, termasuk dengan pengamatan CCTV, ya. Tapi saya tidak fokus kepada cyanidanya. Jadi cukup ya untuk selama dua kali pengamatan itu menyimpulkan terhadap Jessica. Mungkin cukup dari saya, ada rekan saya silakan. Izin yang mulia melanjutkan. Saudara ahli, tadi Anda menjabarkan analisa Anda terkait dengan pemeriksaan atau melihat CCTV kamera 7 ya. Di dalam BAP Anda di sini juga Anda ada pemaparan mengenai sudut pandang dari CCTV 9. Bisa Anda jabarkan mengenai hasil analisa Anda itu? Ya, itu kan dari perbedaan letaknya saja. Dari berbeda angle. Apakah kesimpulan dari kamera 7 itu sama dengan hasil kesimpulan Anda dengan kamera 9? Sama. Di sini minta pendapat saudara ahli. Dalam BAP Anda halaman 4 dinyatakan dengan demikian kecemasan dan ketegangan sebagaimana terlihat dalam kamera 7 dan kamera 9 mencerminkan Jessica menanti sesuatu yang amat diharapkan terjadi. Harap-harap cemas apakah upayanya berhasil atau tidak. Maknanya apa itu? Bisa Anda jawab? Maknanya secara kuantitatif sebelum Mirna datang, harap-harap cemas, kecemasan itu lebih banyak dari yang atau hampir sama sedikit dengan yang setelah Mirna datang. Tetapi secara kualitatif, ya, tentu saja gerakan-gerakan tubuh dan sebagainya itu bermakna, ya. Jadi harap-harap cemas setelah terjadi itu timbullah berbagai gestur seperti begini, lalu begini, ya. Itu di dalam bukunya, ya, ada di sini, itu jelas. Bisa menyesal, bisa ketakutan, bisa kenapa jadi begini dan sebagainya, ya. Kalau saya ingin menjurus lebih ke dalam, harap-harap cemas apakah upayanya berhasil? Upaya apa di sini yang saudara itulah lihat? yang saya duga itu, ya itu melakukan perbuatan katakanlah sesuatu yang mengakibatkan Mirna menjadi korban. Saya bahasa kriminologi saya tidak mengatakan itu pembunuhan. Bahasa kriminologi crime itu lain lagi dengan tindak pidana, merencanakan sesuatu. Jadi bahasa yang diperhalus barangkali kira-kira. Baik, saudara ahli tadi mengatakan melihat juga CCTV. Apakah dari keilmuan saudara ahli ini melakukan analisa atau pengamatan melalui CCTV itu dapat dibenarkan untuk bisa akhirnya melakukan suatu kesimpulan yang dapat diakui kebenarannya? Ya, saya diputarkan CCTV itu memang di Polda. Saya hanya percaya pada itu yang dikasih pada saya. Ya. Nah, gambar di CCTV buat saya cukup jelas. Ya. Terlepas sekalipun katakan siapapun akan merekayasa, tapi wajah-wajah dari Jessica gerak-gerik itu tidak hilang, bisa dipantau. Cuma memang gerak-gerakan yang tertutup itu tidak tahu. Saya makanya soal cyanida itu di luar kemampuan saya apakah betul. Meskipun gerakan-gerakan itu banyak sekali yang mencurigakan. Begitu Pak. Tadi Anda juga mengatakan bahwa terdakwa tidak termasuk psikopat. Betul. Kalau memang tidak termasuk psikopat, mengarah ke bagian mana secara keilmuan saudara terhadap terdakwa itu? Ada tipe-tipe, mohon maaf, dangerous personality. Ya. Dangerous personality, Ya. coba bisa diartikan biar kita semua bisa memahami Coba Ari. maknanya. Ari, udah. Ada tipe-tipenya.
Baca, saya capek nih. Dangerous personalities. Pertama, the emotionally unstable personality. Yang kedua, the narcissistic personality. Yang ketiga, the paranoid personality. Yang pertama, mencari pemujaan atau pujian dan kebahagiaan untuk dirinya sendiri, melakukan sesuatu untuk menjadikannya pusat perhatian, kadang menggunakan cara dramatis untuk menjadikannya pusat perhatian, selalu melihat atau menganggap dirinya sebagai orang hebat, spesial, pintar, cerdas, dan sebagainya. Ketika sesuatu yang dikerjakan tidak berjalan semestinya, mereka menyalahkan orang lain, tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri, serta pendendam. Ketika pihak lain memperlakukan mereka jauh dari anggapan mereka terhadap diri sendiri, mereka tidak menyukainya dan marah hingga mendendam. Mereka juga terlalu melebih-lebihkan dirinya, kerap merendahkan orang lain, memiliki kemampuan luar biasa untuk mengenali dan menggunakan kelemahan seseorang dan menjadikannya sebagai alat untuk membuat dirinya lebih baik dari yang bersangkutan. Contoh-contohnya siapa itu di luar negeri? Antara lain Joseph Stalin. Ya, sudah. Terus? Ya. Tidak memiliki empati, arogan, angkuh, memiliki kemampuan melakukan kejahatan atau menyakiti orang lain tanpa penyesalan, selalu merasa tidak pernah melakukan kesalahan. Misalnya, apabila mereka, pria di kantor, mengkontrakkan kerja wanita, mereka merasa dalam kontrak kerja hal tersebut tidak dilarang. Jadi mereka merasa tidak melanggar peraturan. Oleh karena itu sah-sah saja melakukan hal tersebut. Berikutnya, mereka juga sering mencari posisi atau cara di mana mereka dapat mengontrol orang lain, serta sering memanfaatkan orang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Tadi the paranoid. The emotionally, ini sudah diterangin tadi Pak, saya Pak ya? The paranoid personality, dogmatis, argumentatif, rentan untuk membenci, menyimpan luka, pendendam, mengisolasi diri sendiri atau dengan keluarga ketika sudah menikah. Baik, izin saudara ahli, mungkin langsung saja. Ya. Apa yang Anda amati terhadap terdakwa itu dan masuk kategori mana? Ada berapa kategori dan masuk kategori mana terdakwa itu? Kategori emotionally unstable personality. Emotionally unstable personality. Ya, itu karena, apa? Bisa dijabarkan? Tadi saya gambarkan ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya, ada ciri-cirinya di sini. Ya. Dan satu hal yang penting, ada contoh-contoh juga pelaku-pelaku di luar negeri. Baik. Oh, ya. Coba bisa ditampilkan di layar. Emotionally unstable personality. Misalnya seperti perasaan mudah berubah-ubah, memiliki kebutuhan yang besar untuk dicintai, tetapi memiliki sedikit kemampuan untuk mempertahankan hubungan yang dibina tersebut, tidak suka dikritik, sensitif, dan seterusnya. Ciri-ciri yang lebih selengkapnya tipe kepribadian emotionally unstable personality adalah seperti bawah ini: perasaan mudah berubah-ubah, manfaatkan orang lain dan meninggalkannya setelah orang tersebut tidak bisa dimanfaatkan lagi, memiliki kebutuhan yang besar untuk dicintai, tetapi memiliki sedikit kemampuan untuk mempertahankan hubungan yang dibina tersebut, tidak suka dikritik, sensitif, selalu mengingat pihak yang menyakiti dirinya, selalu mengingat kesan orang lain terhadapnya, tidak pernah mengingat kebaikan orang terhadap dirinya, juga mengungkit luka lama, mengungkit perbuatan orang lain yang dahulu pernah menyakiti dirinya. Upaya ini dilakukan untuk memanfaatkan rasa bersalah orang tersebut demi kepentingan dirinya. Yang berikutnya, ketika Anda ingin mengakhiri hubungan dengannya dan dia tidak mau, dia ingin Anda tetap loyal pada dirinya. Even you manage to end a relationship of stable personalities, still wants you to remain loyal. Jika mereka merasa tidak dapat memiliki Anda, maka di pandangan mereka tidak ada satupun yang boleh memiliki Anda. Tidak sedikit dari mereka yang tindak ekstrim dengan membunuh.
Tapi patut diingat tidak semua ciri di atas melekat pada diri Jessica, hanya beberapa saja. Ya, stop. Ya, sudah. Itu. Oke. Di sini saya coba kaitkan dengan BAP Anda yang menyatakan halaman nomor 11. Menurut pendapat pemeriksa berdasarkan pendekatan fisionomi dan gestur, Jessica dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi kejahatan yang direncanakan oleh tersangka Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess. Kaitan itu apakah bisa dihubungkan dengan emotionally unstable personality seperti yang Anda jelaskan? Apa kaitannya? Ya. Pertama tentu saya ingin mengingatkan, pada saat saya membaca fisionomi wajah beliau, itu titik-titik di kening itu adalah kening yang berpikir secara sistematis, ya, berpikir secara step by step, ya. Dari sini kita melihat orangnya senang kerapian, ya, cerewet hal-hal yang kecil, ya. Jadi apa-apa itu harus dengan teliti, ya. Kemudian dari dagu, keras kepala, ya. Keras kepala itu mendukung strong will-nya, keinginannya untuk berbuat sesuatu, sistematis, ya. Dari sini, dari matanya seperti itu, dari sininya seperti itu. Itu sedikit banyak mendorong dengan apa yang disampaikan tadi, itu dasar-dasar dia mempunyai rencana untuk melakukan hal-hal yang menyakiti. Bagaimana? Mohon diperjelas apa dasar-dasar yang Gabungan-gabungan dari fisionomi. Ya. Jadi kembali saya ingatkan bahwa diagnosis saya itu menggunakan pendekatan interdisiplin, ya. Anaknya dari kriminologi, cucunya itu fisionomi, kemudian anak cucunya dari antropologi itu gestur, itu digabung sehingga kemudian menghasilkan bahwa inilah dari gambaran wajah yang memang sudah terencana, keras keinginan, teguh pendirian, dan keras kepala, itu menimbulkan rasa kurang enak dan rasa ditinggal, ya, oleh kawan-kawannya dan sebagainya. Dia merasa sunyi, ya, pelariannya ke situ. Kalau tidak menyakiti ke luar, menyakiti ke dalam, seperti itu. baik, hubungannya emotional unstable personality, apakah juga itu Anda dapatkan dari hasil pengamatan Anda melalui CCTV 7 dan CCTV 9 itu? Itu Ya, tergambar ya. dari hal itu? Iya, karena ada gestur-gesturnya menunjukkan itu, mendukung itu. Mendukung itu? Iya. Dan dari hasil pengamatan Anda itu, di sini hasilnya kesimpulannya adalah dapat dari kesimpulan bahwa telah terjadi kejahatan yang direncanakan oleh tersangka Jessica Kumala Wongso alias Jess, itu? Betul. Jadi hubungannya adalah bahwa tindakan itu termasuk emotionally unstable personality dilihat dari gerak-gerik dan hasil pengamatan sehingga akhirnya mendapatkan kesimpulan seperti tadi. Baik. Saudara ahli, silakan. Operator tolong dilihatkan tadi yang untuk emosional stabil personality, ciri-cirinya. Ciri-ciri tadi apa tadi? Emotional unstable personality. Ciri-ciri tadi. Tapi ganti file tadi ya, Pak? Hah? Saudara ahli, ada yang mau saya tanyakan terkait dengan saudara tadi sudah melakukan pengamatan, saudara melakukan observasi terhadap diri terdakwa, bahwa menurut saudara tadi dikatakan bahwa masuk ke kategori the emotional unstable personality dan ada beberapa ciri. Saya tadi amati ada ciri perasaan mudah berubah-ubah. Ya. Nah, mohon dijelaskan apakah perasaan mudah berubah-ubah itu terkait atau bisa dipersamakan dengan kondisi-kondisi yang tidak konsisten, inkonsisten. Nah, mungkin menurut saudara dalam
pendekatan sisi kriminologi dan fisionomi yang saudara sampaikan tadi, coba saudara bisa jelaskan di sini. Ya. Dari fisionomi, wajah memang sering berubah-ubah. Ya. Ini yang agak tidak bundaran, tidak tirus, hampir tirus. Itu suasana hatinya sering berubah-ubah. Ya. Dan kemudian dikaitkan dengan pertanyaan saudara jaksa, maka satu kaitan dengan kaitan lainnya kalau digabungkan, menurut saya justru memang mengarah ke situ. Perasaan berubah-ubah yang saudara tadi jelaskan, jadi itu terkait dengan suasana hati atau terkait dengan sebuah tindakan yang dia ketahui atau tidak ketahui gitu, seperti itu, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci. Perasaan berubah-ubah itu yaitu misalnya saja dia ingin mempertahankan hubungan yang dibina, ya, memiliki kebutuhan besar untuk dicintai, tapi sedikit kemampuan untuk mempertahankan hubungan dibina itu, ya. Dia sensitif, ya. Kemudian dia sering mengungkit luka lama, mengungkit perbuatan orang lain yang pernah meninggalkan dia, menyakiti dia, meninggalkan dia. Itulah sebabnya menurut saya perasaan berubah itu berkisar sekitar itu, sehingga kemudian ada keinginan seperti saya katakan tadi, even if you manage the end of the relationship, unstable personality still want you to remain loyal. Jadi dia ingin bagaimanapun juga orang ini selalu harus dengan saya. Nah, hal semacam ini juga dalam ciri-ciri studi kasus beberapa contoh di luar negeri. Nanti kalau ditanyakan saya akan. Iya, tadi saudara jelaskan bahwa ada satu ciri yang tadi sampaikan bahwa ketika Anda ingin mengakhiri hubungan, saya catat ini, dan tidak mau, dia ingin tetap loyal kepada dirinya. Nah, seperti itu. Ya, nah, orang lain. ada keterangan lagi yang, Mas operator, setelahnya tadi ciri itu. Tadi saudara jelaskan ada kecenderungan bahwa terdakwa ini berpotensi melakukan tindakan kekerasan terhadap diri sendiri atau orang lain. Ya. Terkait dengan tadi yang saudara sampaikan bahwa emotional unstable personality tadi, itu ciri-ciri itu menjadi khas atau dominan atau bagaimana? Karena di paparan dijelaskan. Tadi saya tulis tidak semua ciri melekat pada diri saudara terdakwa, saudari terdakwa, hanya beberapa saja. Nah, ciri terhadap tadi yang saudara sampaikan tentang potensi melakukan kekerasan pada diri dan orang lain, itu apakah itu bukan termasuk ciri yang tidak ada, itu melekat dalam dirinya. Melekat di dalam ciri bahwa tidak ingin ditinggal, ya. Tidak ingin tinggal orang lain, harus sama-sama dengan dia terus dan sebagainya. Dan kalau tidak bisa dilaksanakan itu, ada kekerasan, baik ditujukan pada diri sendiri maupun pada orang lain. Itu ciri yang kalau dikatakan di atas ada ciri-ciri yang tidak semuanya. Kalau ini ya salah satu. Tapi yang khusus terhadap ciri itu masuk kalau ini. Melekat ke dalam diri terdakwa. Iya. Terkait tadi ada contoh tadi saya lihat ada saudara menggunakan ada contoh dari Joe Navarro tadi. Saya catat di sini tidak semua merasa dapat dimiliki, maka dipandang mereka tidak satupun boleh memiliki Anda. Ada. Coba di ini. Nah itu poin 4. Tidak sedikit dari mereka yang bertindak ekstrim untuk membunuh. Coba saudara jelaskan itu seperti apa? Itu contohnya dari O.J. Simpson di Amerika. Dia bercerai sama istrinya, walaupun bercerai dia tidak boleh sama orang lain. Kemana-mana dikuntit terus. Ya. Dia tidak rela
istrinya itu kemudian kawin lagi dengan lain. Padahal sudah bercerai. Tapi kalau terus begitu, ya ujung-ujungnya dia bunuh ya. Istrinya itu. Itu ceritanya. Ya, terkait dengan yang saudara ahli tulis tadi, itu salah satu contoh tersebut itu juga melekat di dalam diri saudara terdakwa. Ini nanti terkait lagi, mohon maaf jaksa, ini terkait lagi masalah-masalah pribadi. Saya ingin katakan bahwa pada waktu saya dipanggil, ya, ke Polda itu menjadi ahli sana. Lama setelah itu, Ibu Natalia, ya, ketua bagian psikiatri ISM itu, diutus untuk pergi ke Australia dan membawa hasil-hasil tadi. Saya tidak mau ceritakan itu, malah saya terlalu pribadi. Itu kan salah satunya, ya. Nah, salah satu ada kekerasan ke dalam gitu, ada kekerasan keluar, yang diduga keras, itu salah satunya, yang di bagian kesimpulan akhir saya. Kesimpulan akhir tadi, Ya. melakukan kekerasan terhadap diri sendiri atau orang lain. Ya, Apakah melakukan kekerasan terhadap diri sendiri atau orang lain bisa sangat ekstrim? Misalnya membunuh, ya itu maksud atau saya. melukai dalam fisik, atau mungkin tindakan-tindakan ekstrim seperti itu. Ya itu maksudnya. Maksudnya gimana? Coba dijelaskan. Ya ujung-ujungnya dia ingin melukai Mirna. Gimana? Dia pernah melakukan kekerasan ke dalam. Saya tidak mau, itu bukan urusan saya lah. Ya. Iya. Tapi ujung-ujungnya dia juga melakukan kekerasan terhadap Iya. keluar. Ada pertanyaan saya juga tadi terkait dengan ciri-ciri unstable personal, apa tadi? Emotional unstable personality. Dalam ciri-ciri yang saudara jelaskan, apakah di dalam, sesuai pengamatan saudara, apakah dalam diri saudara terdakwa ini ada kemampuan untuk melakukan sesuatu hal yang prediktif, melakukan suatu hal yang terencana, melakukan suatu hal yang terprediksi. Nah, kemampuan seperti itu apakah saudara juga cermati di dalam pengamatan saudara? Kalau orang yang mempunyai tipe fisionomi seperti ini, ada keinginan keras, ada keras kepala, ya, ada kehidupan yang penuh rencana, dilihat dari keningnya dan lain sebagainya, itu yang mendorongnya melakukan itu. Melakukan itu apa maksudnya? Yang tadi ditanyakan itu. Melakukan suatu perencanaan. Ya, saudara juga jelaskan Ya, supaya. jadi perencanaan itu kan ada di sini. Ya. Ada orang yang objektif langsung, ada lagi yang linier. Ya. Linier itu bicara tahap per tahap, berpikirnya juga begitu, rencananya ada di situ, begitu. Lalu melakukan perbuatan itu. Ya. Apakah bisa dikatakan perencanaan itu yang rasional? Oh, kalau perencanaan bisa rasional, bisa tidak rasional. Pasti rasional. Ya, tidak rasional juga bisa. Kenapa tidak? Oh, Saya mengatakan sekali lagi bahwa kalau psikopat, ya, tidak ada urusan, tidak punya empati sama orang lain, tidak pernah merasa menyesal dan sebagainya. Tapi tipe orang seperti ini bisa satu kali ujung-ujungnya merasa juga ada rasa penyesalan, tapi tidak akan terbaca dari wajahnya. Ini istilahnya menurut David Giffen itu gestur dalam gestur. menurut pengamatan saudara dari tadi baseline, gestur dan lain sebagainya, fisiognomi, tadi jelaskan bahwa saudara menjelaskan bahwa terdakwa ini mempunyai kemampuan untuk perencanaan yang rasional maupun irasional. Artinya apakah dalam diri terdakwa ini menurut pengamatan saudara juga ditemukan kemampuan untuk menelaah ataupun untuk berpikir secara sistematis dan tenang dalam setiap apa yang diucapkannya dan disadarinya? Apakah menemukan hal semacam itu? Ya. Apakah dominan? Nah, kalau suasana hati berubah-berubah bisa juga dia dominan. Ya. Pada saat dia merasa betul, ya, terlihat dari mata yang dalam itu, merasa betul disakiti dan sebagainya, itu sudah tidak tertahankan lagi. Begitu. Seperti itu.
Dari saya cukup, dari rekan saya. Izin saya lanjutkan. Saudara ahli, di sini dalam BAP dilihat dari CCTV 7, nomor 7 dijelaskan pukul 16.28.41 Jessica menggeser suatu benda di atas meja seakan-akan ingin menghalangi sesuatu dengan pajangan tersebut. Yang ingin saya perdalam adalah umumnya gerakan menghalangi itu tujuannya untuk apa? Di sini Anda mengatakan bahwa Jessica menggeser sesuatu benda di atas meja seakan ingin menghalangi sesuatu dengan pajangan tersebut. Gerakan-gerakan menghalangi itu dilihat dari keilmuan saudara, itu tujuannya untuk apa? Itu ada jelasan oleh Navarro. Tolong, saya udah serak nih. Tolong Pak Ari jelaskan. Apa artinya itu? Menghalangi itu cara kita menghadapi sesuatu yang tidak nyaman. Menghadapi orang gak nyaman, bisa ke orang tidak nyaman, itu bisa berupa tas, buku, tempat pensil, dan sebagainya. Karena kita menganggap itu sebagai pembatas dan pelindung bagi kita dengan orang atau situasi dan kondisi di depan kita tersebut, gitu Pak. Dan pada saat itu, inilah hasil kesimpulan Anda pada saat melihat Jessica menggerakkan, di situ paper bag ya, pada pukul segitu menggerakkan paper bag. Waktu itu menyusun atau cuman menaruh yang Anda saksikan? Nah, itu saya tidak tahu, itu tidak jelas betul CCTV-nya. Oke, tapi dari hasil itu, Anda bisa menggambarkan bahwa gestur menghalangi umumnya dilakukan seseorang di depannya atau untuk menyikapi suatu situasi atau kondisi yang membuatnya tidak nyaman. Gitu ya. Jadi benda tersebut dijadikan pelindung bagi dirinya. Pelindung untuk apa? Apakah Anda tahu? Segala macam. Segala macam. Ya. Jadi, melindungi untuk sesuatu yang disembunyikan kah? Betul, atau mengambil jarak begitu dengan mengambil jarak dengan apa? Ya, supaya jangan dekat-dekat orang ini ditaruh apa begitu. Oke, jadi dari sudut pandang Anda itu adalah upaya untuk menghalangi sesuatu ya? Iya, betul. Baik. Dan itu ada literaturnya. Ada literatur, baik. Saya tambahkan saudara ahli, apabila seseorang berpindah tempat untuk tidak diketahui oleh orang lain, itu menurut ahli itu seperti apa? Mohon maaf, diulangi Pak. Apabila orang menutupi diri sendiri agar tidak terlihat oleh orang lain, itu menurut pendapat ahli itu orangnya ini tujuannya apa? Itu artinya secara psikologis ya, macam defense mekanisme pertahanan diri untuk menutup-nutupi kelemahannya, menutup-nutupi kekurangannya, menutup-nutupi kekurangan kegerakan dan sebagainya, ditutup dengan itu semua. Secara psikis dia merasa terlindung. Bisa juga untuk menutupi tindakannya atau apa? Persis ke situ ya. Silakan penasihat hukum. Kos dulu, mungkin mau kamar kecil? Ya, boleh. Silakan.